terusin lagi, Cak. Ini seperti lagu yang baru saja kita dengar itu kan menunjukkan bahwa orang yang susah move on. Bukan susah move on, dia nggak bisa berenang. Aku tenggelam. Oh iya benar. Iya. Aku tenggelam. Itu hanya bahasa kiasan, men. Kiasan udah meninggal. Istrinya aja tinggal sendiri. Kiasan udah meninggal. Nih yang deket nih sekarang kiamat. Kiamat lagi deket katanya. Iya. Jadi lama-lama dengerin komeng, Pak. Kalau sudah ada minimat. Apa? Kalau lama-lama dengerin komeng saya jadi kesel sama saya sendiri. Bagus dong. Ya kesel dong, ngapain dengerin komeng? Iya. Ini penyebab radio lo dengerin. Udah. Radionya bawa, Pak. Penyebab gagal move on. Iya, apa itu? Hanya satu penyebab gagal move on. Apa? Karena tidak atau belum berhasil, gitu aja. Ya iya. Hanya itu. Kalau kita sudah berhasil sebenarnya nggak akan gagal. Karena ada sebuah peribahasa mengatakannya, tak akan lari kalau dikejar gunung. Artinya tak akan lari, gunung dikejar. Centong sayur, lu gimana? Apa sih? Tadi itunya peribahasa. Tak akan lari kalau dikejar gunung, ngapain? Ngapain gunung ngejar lo? Ya sekarang pertanyaannya ya, yang benar gimana? Satu baru bisa, Pak ya. Ya sekarang yang benar gimana menurut Anda? Takkan lari gunung dikejar. Ya ngapain Anda ngejar gunung? Maaf, bisa nggak ngomongin gunung? Iya, nggak enak. Ini kalau saya ingat, Bu. Kalau nih jadi nggak beres-beres nih kalau begini nih. Kenapa, Meng? Udah berangkat deh. Ngapain sih? Ini gara-gara lu nih. Semua jadi berantakan. Orang Cak Lontong yang bikin kesel kok saya yang diusir? Bapak yang bawa dia. Siapa yang bawa dia? Tadi waktu datang pakai kantong kresek, bawa siapa, Pak? Dia kan. Nih, sembarangan, Pak. Masa saya dibawa pakai kantong kresek? Udah tuh ongkos ojek tuh, berangkat. Orang saya panelis di sini. Panelis apa? Lihat tuh baju pink begini tuh. Sudah bisa nggak jangan berantem, aku pusing, nggak mau. Pusing sama jodoh lu. Terusin, Cak. Ya. Jadi itu saya lanjutkan ya. Ya. Penyebab gagal move on satu, kalau kita terus mengingat-ingat mantan. Jadi mantan itu tidak untuk diingat, tapi untuk dikenang. Iya benar. Beda. Nggak usah ngenang-ngenang mantan. Emang mantan lo pahlawan pakai dikenang. Ini yang saya maksud. Itu. Saya tanya ke Anda. Kenang. Pangeran Diponegoro pahlawan atau bukan? Pahlawan. Anda kenang atau tidak? Iya. Ibu Kartini pahlawan atau bukan? Pahlawan. Anda kenang atau tidak? Kenang dong. Tapi apakah setiap Anda ingat, setiap saat Anda ingat Bu Kartini, Pangeran Diponegoro? Enggak kan? Ya enggak. Enggak, beda antara karena ingat dan kenang itu beda. Iya, karena dikenang. Ya Anda kenang itu tidak selalu Anda ingat-ingat. Kalau tapi yang Anda ingat-ingat itu dikening, ya bukan dikenang. Ya karena dikening, ada diingat-ingat. Benar ya. Iya. Artinya itu. Iya. Kalau saya makanya itu harus dilatih. Kalau saya itu melatih ketika hubungan masih baik pun, kita harus melatih untuk saling tidak mengingat. Ya nggak bisa dong. Kan lagi masih pacaran ngapain? Bisa, Pak. Bisa kan. Kayak Bula bilang, saya gonta-ganti itu gara-gara itu. Kalau saya punya pasangan, tolong jangan ingat aku, kamu jangan ingat aku nggak ingat kamu. Tapi kan hubungannya jadi sambar dong. Otomatis besok udah ganti pasangan, orang dasar diputuskan. Otomatis. Ya, benar kalau gitu. Itulah, makanya harus dilatih, Pak. Kemudian kurang sosialisasi dengan dunia luar. Ketika kita putus cinta, tiba-tiba kita mengurung diri. Jarang mandi. Ya, benar. Ya kan? Ya. Bisa buang air besar. Tenggorokan kering. Bibir pecah-pecah. Lu jual obat? Ya lu kenapa jadi kayak gitu? Nah, maksudnya itu efeknya bisa pada kesehatan. Jadi jangan mengurung diri. Kalau Anda putus sama pacar, kan masih ada orang lain yang bisa mutusin Anda lagi. Tenang aja. Ya, masih banyak kesempatan. Buruk berarti kalau itu berharapnya buruk. Artinya masih ada kesempatan untuk bergaul dengan yang lain. Jangan menutup diri di kamar terus. Ya. Jangan ditiru itu ya. Kemudian susah menerima orang yang baru. Kalau kita sudah putus dengan bayi, pacar. maksudnya bayi, masih bayi.
orang baru itu maksudnya orang yang baru kita kenal atau kita baru punya hubungan. Orang baru kan baru lahir, Pak ya. Iya. Bayi, itu orang baru, bener-bener baru. Ngomong aja belum dicak. Banyak. Meng, kamu tolong bedain Apa? antara orang baru dan orang baru lahir. Maaf, itu beda. Saya bukan regu penolong. Lu tadi minta tolong, Meng. Tolong bedain. Pak, mohon maaf, jangan-jangan Saya nggak, kamu nggak punya salah, kenapa harus minta maaf? ini jangan-jangan tadi bener yang diomong Komeng. Kalau mau jangan-jangan. Yang dibawa Pak Jarwo pakai kresek tadi jangan-jangan saya, Pak. Iya. Terus ada satu kunci, Pak. Sekarang ini zaman teknologi, zaman gampang komunikasi. Jangan pernah nanggepi mantan kalau menghubungi Anda lagi. Itu cara atau cara menghindari ya. Itu penyebab gagal move on itu kalau kita gampang dihubungi mantan. Misalnya kita punya handphone nih. Iya. Tiba-tiba dia SMS. Ah. Anda tanggepin. Itu yang gagal move on. Makanya saya Itu Anda berarti berusaha untuk melarikan diri dari realita yang ada. Tina. Dari mana? Huh? Tidak, bukan Tina. Tidak itu kalau konteksnya biasa, tapi kalau menegaskan itu tidak. Kalau Iya, Tina yang tidak. palanya mau jatuh. Barusan lu ngomong Tina lu. Nah, dalam hal ini memang harus Lu kalau Tina. ngomong Tina lu goyang gini-gini pale lu. Nah tuh. Jadi itu Pak, kalau contohnya saya di SMS mantan, mana pernah saya balas? Kenapa? Di telepon ada miss call, Nggak mantan, nggak pernah saya telepon balik. Kenapa sih? Pulsa nggak ada Pak. Lu masalah di lu itu. Tapi- Masalahnya di lu. Makanya itu triknya supaya kita nggak punya keinginan untuk membalas ya gitu, kita minimkan pulsa. Terus jangan menyimpan barang-barang pemberian mantan. Itu kadang akan mengingatkan kita pada dia. Misalnya kamu dikasih pacar barang apa misalnya? Baju. Berlian. Misalnya berlian. Nah, Terus? apapun lah, perhiasan, sepatu, baju, tas, jangan disimpan. Jadi Mending gua- kasih saya. Kamu akan lupa. Nggak masalah saya ingat mantanmu. Ini orang minta dikasihani kali, Pak. Lu ngapain ngingetin mantannya dia? Lu tuh kayak lu mah sarap. Loh Pak, jangan gitu Pak. Karena gini ya, saya pernah melakukan itu Pak. Dulu, karena tadi cerita kan gonta-ganti itu kan. Jadi masih pacar tuh kalau ngasih saya nggak tanggung-tanggung barang. Saya simpen. Akhirnya, aduh, saya buang semua. Akhirnya saya nyesel Pak. Setelah pemberian mantan-mantan itu saya buang, rumah saya kosong. Lu emang minta mulu namanya. Saya nggak pernah minta Pak. Lo gimana? Dia yang rumah? memberi. Iya, tapi kan satu seisi rumah diisi oleh mantan kamu. Ya iyalah, begitu dilupain lu rumah lu kosong. Nah itulah yang bikin saya sedih. Iya. Terus gini, satu lagi, kalau cari pacar jangan yang berlebihan. Ini kunci buat Oki juga, kalau cari cowok Apa? jangan yang terlalu ganteng, yang terlalu keren, itu jadi susah dilupakan. Nggak gitu, orang gue ditaksirnya emang ganteng gimana, masa gue tolak gimana? Nah ini, sih? ini, Gila lo hari gini. ya itu anugerah buat kamu ya. Iya, Memang betul. di dunia ini pasti ada lah orang keren, ganteng, yang kilaf itu pasti Anugerah lo ada. kasihin Oki. Hilaf. Nanti Selawan Seven nggak punya lagi. Maksudnya? Kan lagunya. Anugerah terindah. Anugerah terindah. Artinya ketika kita mempunyai pasangan yang berlebihan, itu akan butuh energi berlebih juga untuk melupakan saat nanti sudah putus hubungan. Makanya saya punya mantan tuh yang biasa-biasa. Nggak cantik. Oh, biasanya cantik. Nggak biasa-biasa, katanya biasa-biasa. Berarti nggak kaya dong dia. Biasa juga, biasanya kaya. Lu gimana lu Ya katanya iya, bilangnya biasa-biasa gitu. biasa kaya, biasa cantik. Yang penting kan biasa, Pak. Iya biasanya, tapi lu kan lebih itu. Oh, itu kan karena kondisi. Tapi saya pernah punya satu pacar justru cantik enggak, kaya enggak, malah saya inget terus. Hah? Cantik enggak? Cantik enggak, Kaya enggak? kaya enggak. Tapi kok bisa ingat terus? Itulah yang saya heran. Kenapa? Karena jadi ibu tiri saya. Oh, dinikahin sama bapaknya. Ah, iya. Itu Ya, ya. itu yang susah ini.